Dalam heningnya pagi yang berkabut, sebuah mobil tahanan melaju pelan di sepanjang dermaga Wijayapura, Cilacap. Di dalamnya, duduk seorang pria yang namanya pernah begitu akrab di layar kaca Indonesia, Amar Zoni. Aktor yang dikenal lewat sinetron dan film populer itu kini tengah menghadapi babak baru dalam hidupnya, pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, penjara dengan pengamanan paling ketat di Indonesia. Suara rantai besi dan langkah petugas terdengar jelas saat konvoi berhenti. Para aparat berseragam hitam segera mengawal proses pemindahan. Tak ada sorak, tak ada kamera. Hanya udara dingin yang menyelimuti, dan tatapan kosong dari pria yang dulu begitu dielu-elukan penggemarnya. Beberapa bulan sebelumnya, publik dikejutkan dengan berita penangkapan Amar Zoni. Lagi-lagi, kasus penyalahgunaan narkoba menjerat dirinya. Ini bukan kali pertama ia terlibat masalah serupa. Meski sempat berjanji untuk berubah, kenyataannya hidup di bawah sorotan publik tak selalu mudah. Tekanan, lingkungan, dan godaan, semuanya berperan dalam mengantarnya ke jalan yang sama. Namun kali ini, situasinya berbeda. Hasil penyelidikan menunjukkan adanya keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap dalam skala lebih besar dari yang diduga sebelumnya. Karena alasan keamanan dan potensi risiko selama proses pembinaan, keputusan akhirnya dijatuhkan. Amar Zoni dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Nusa Kambangan. Pemindahan dilakukan dengan pengamanan berlapis. Dari Polda Metro Jaya menuju Cilacap, perjalanan darat memakan waktu lebih dari 10 jam. Mobil tahanan melintasi malam panjang, diiringi iring-iringan kendaraan aparat. Setibanya di Cilacap, ia masih harus menyeberang laut, hanya beberapa menit, namun terasa seperti selamanya. Ombak kecil memantul di sisi kapal feri, seolah mengingatkan, tak ada jalan kembali. Alcatraz, nya Indonesia. Nusa Kambangan bukan penjara biasa. Pulau ini sering disebut sebagai Pulau Kematian, tempat di mana narapidana kelas berat menjalani hukuman, dari kasus narkoba lintas negara hingga terorisme. Dikelilingi hutan lebat dan lautan yang dalam, Nusa Kambangan menjadi simbol isolasi total. Begitu tiba, Amar Zoni menjalani proses administrasi dan pemeriksaan ketat. Semua barang pribadi disita. Seragam oranye diganti dengan baju tahanan abu-abu polos. Nama besarnya kini tak berarti apa-apa. Di sini, semua sama. Tak ada artis, tak ada status. Hanya nomor tahanan yang membedakan satu dengan lainnya. Hari-hari awal menjadi ujian berat. Kamar kecil berukuran 4x3 meter menjadi ruang hidupnya. Dinding lembab, udara pengap, dan cahaya matahari yang hanya menembus dari jendela besi kecil. Tidak ada kamera, tidak ada penggemar, hanya kesunyian. Namun di balik kesepian itu, ada ruang untuk refleksi. Amar mulai menulis di buku catatannya, menuliskan rasa sesal, harapan, dan keinginannya untuk benar-benar berubah. Ia mulai mengikuti kegiatan pembinaan rohani dan kerja sosial di dalam lapas. Perlahan, keheningan menjadi tempat untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari selama. Kabar pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan sontak menjadi perbincangan nasional. Media, warganet, dan penggemar memberikan beragam reaksi. Ada yang mengecam, ada pula yang bersimpati. Di balik layar, keluarganya berusaha tegar. Istri dan anaknya tetap datang menjenguk, meski harus menempuh perjalanan panjang dan melewati pemeriksaan ketat. Di setiap pertemuan singkat di ruang besuk, hanya ada tatapan penuh makna, tanpa banyak kata. Ia tahu, kepercayaan yang rusak tak mudah dipulihkan. Namun, cinta keluarganya menjadi satu-satunya alasan untuk bertahan. Hari demi hari berlalu. Rutinitas di penjara menjadi bagian dari hidup. Amar mulai diterima oleh narapidana lain, membantu kegiatan seni dan olahraga di dalam lapas. Kadang, ia diminta membaca puisi di kegiatan pembinaan mental. Suaranya masih khas, masih mampu menyentuh hati banyak orang. Di tengah keterbatasan, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika suatu hari diberi kesempatan untuk bebas, ia ingin benar-benar menebus semuanya, membangun yayasan rehabilitasi, membantu mereka yang terjebak dalam lingkaran yang sama, dan membuktikan bahwa setiap manusia berhak mendapat kesempatan kedua. Malam kembali turun di Nusa Kambangan. Di kejauhan, ombak memecah sunyi. Amar menatap langit dari balik jeruji kecil di jendela kamarnya. Ia sadar, perjalanan hidupnya belum berakhir.